شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini masih di penghujung bulan Rabiul Akhir di tahun 1443 Hijriah, 1442 1442. Nah, kita mendapatkan kesempatan, kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang seluruh nikmat dan karunia tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk makhluknya secara umum dan secara khusus untuk hamba-hambanya dalam rangka mewujudkan maksud, tujuan dan juga hikmah di balik penciptaannya, yaitu dalam rangka beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini walhamdulillah suasana yang baru, ya, lebih lapang kelihatan, lebih menarik pemandangan, viewernya lebih begitu dan seterusnya. Mudah-mudahan tambahan viewer ini tidak mengalihkan perhatian kita, ya, sebagaimana pernah terjadi di masa Imam Malik, ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, Imam Kota Madinah, ya, salah seorang murid beliau yang datang dari jauh, datang belajar, ya. Dan memang demikianlah, ya, sirah para ulama, ya, sejak dahulu, mulai sejak pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mereka menimba ilmu dengan menghadiri majelis ilmu. Nah, murid Imam Malik ini datang dari tempat yang jauh. Ya, ketika sedang belajar, tiba-tiba ada yang teriak, "Hunaka fil." Ada gajah. Ada gajah. Itu kan menarik perhatian. Ya, apalagi di kota Madinah jarang-jarang ada gajah. Ya, mana ada gajah di padang pasir seperti itu? Ini tiba-tiba dikatakan ada gajah. Maka spontan murid-murid yang sedang hadir di majelis ta'lim itu berhamburan keluar melihat gajah. Naam, sebab itu kan sesuatu yang menarik perhatian. Hanya satu yang tidak keluar. Naam, Imam Malik lalu bertanya, kenapa kau tidak keluar pergi lihat gajah? Yang lain sibuk ingin melihat bagaimana, ya, penampakan viewernya itu gajah, ya. Nah, ya, tujuan saya jauh-jauh ke sini bukan untuk melihat sesuatu yang aneh dan yang semisal dengan itu. Tujuan utamanya adalah untuk belajar. Maka kembali kita ingatkan maksud dan tujuan kehadiran kita di majelis ilmu, ya, adalah dalam rangka mengangkat, menghilangkan kejahilan, kebodohan kita akan ilmu agama. Dan ini adalah salah satu sebab terjadinya
berbagai macam permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin, baik di kalangan kaum muslimin secara umum maupun di kalangan mereka yang sudah hijrah dari kalangan ikhwan maupun akhwat. Hal itu disebabkan keterbatasan dari sisi ilmiah dan keterbatasan dari sisi mengamalkan apa yang sudah mereka ilmui. Nah, termasuk nantinya akan kita pelajari di kesempatan sore ini adalah terkait dengan masalah muamalat. Ya, terkait dengan masalah muamalat. Banyak terjadi perselisihan, keributan, retaknya hubungan kekeluargaan, retaknya hubungan silaturahmi, ya, demikian pula rusaknya ukhuwah Islamiyah, ya, renggangnya hubungan antara satu dengan yang lain. Hal itu disebabkan muamalat yang tidak beres. Kalau dalam urusan ibadah, walhamdulillah, semuanya insyaallah sudah semangat melakukan ibadah, sudah mengetahui berbagai macam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Demikian pula dengan kaifiyat atau teknis pelaksanaannya. Tetapi itu bukan jaminan bahwa ibadah seseorang yang baik atau penampilannya yang sudah islami itu kemudian ia sudah amanah 100% dalam masalah muamalat. Toh masih sering kita jumpai orang-orang seperti ini. Iya, dari sisi ibadah itu sudah luar biasa, tapi dari sisi muamalat itu masih kadang membuat permasalahan sehingga terjadi apa yang kita sebutkan tadi. Entah itu disebabkan minimnya ilmu terkait dengan masalah muamalat ataupun apatis, tidak mau tahu. Tidak mau tahu dengan hal tersebut. Padahal sejatinya agama kita, agama Islam, agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur bagaimana kita berhubungan, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tetapi bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi sosial kemasyarakatan. Bagaimana kita melakukan akad sewa menyewa, jual beli, bagaimana kita melakukan akad mulabah, mudharabah, dan seterusnya. Ini semua ada dalam aturan fikih Islam. Dan itu kita akan temukan pokok-pokoknya, dasar-dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, termasuk pengamalan pendahulu kita yang soleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Olehnya sangat penting, sangat penting untuk kita bertafaqquh fiddin, sangat penting untuk kita belajar, baik itu ikhwan maupun akhwat, termasuk yang sekali lagi kita akan pelajari, yaitu terkait dengan muamalat yang pembahasannya kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu'. Dan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya atau pada kajian sebelumnya, kita masih di bab syurutuhu wa ma naha anhu. Bab tentang syarat-syarat jual beli dan hal-hal yang terlarang dalam jual beli. Kita sudah menyelesaikan hadits dengan nomor 798. Kita akan masuk kepada hadits dengan nomor 799. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an
an bai'il wala'i, telah melarang, tidak membolehkan jual beli wala. Jual beli wala. Wa an hibatihi, demikian pula telah melarang dari menghibahkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan jual beli wala? Wala itu adalah hak pemilik budak. Ya, hak pemilik budak atas budaknya, berupa kekerabatan dan warisan. Ya, kekerabatan dan warisan. Seperti misalnya Anda memiliki seorang budak, maka kekerabatan dan warisan dari si budak tersebut milik Anda, karena Anda yang memiliki budak tersebut. Dia punya warisan, ya itu juga milik Anda. Iya, sebab Anda ownernya, Anda majikannya. Itu namanya wala. Iya, ketika seseorang menjual budaknya, otomatis itu juga terjual. Iya, tidak boleh. Iya, walanya ini tetap tinggal sama majikan yang lama. Iya, sementara majikan yang baru tidak memiliki hak wala. Hanya memiliki fisiknya si budak. Ya, hanya memiliki fisiknya si budak. Dan ini sudah dijelaskan di hadits Barirah ketika beliau meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dibebaskan. Ya. Nabi sudah terangkan al-wala liman a'taqah. Al-wala liman a'taqah. Ya, perwalian itu adalah kepada siapa yang membebaskan budak tersebut. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, termasuk tidak boleh dihadiahkan, diberikan kepada orang lain. Misalnya, Anda punya budak, hak perwalian tersebut Anda hadiahkan kepada si fulan, si alan, terserah media. Ini nggak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Nah. Dan kalau misalnya ada seseorang yang membebaskan seorang budak, lalu ada orang lain yang datang dan mengatakan, jual walakmu kepada saya, jual walakmu kepada saya. Maka ini jual beli seperti ini tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan al-wala rahmatun ka rahmatin nasab. Ya. Naam. Yakni ketika seseorang itu memiliki wala terhadap budak tersebut dan itu adalah ownernya, dia adalah pemiliknya, itu sama dengan ketika dia mau menjual nasab atau kekerabatannya. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang yang menjual dan tidak boleh kalaupun ada nasab atau kekerabatannya. Nah, misalnya dia mengatakan wahai fulan, kamu ini kan bapak dari anak ini. Nah, kamu ini bapak dari anak ini. Lalu dia katakan jual nasabmu, kepada saya. Walaupun ini anak mungkin masih sama kau. Ini tidak boleh. Nah, sama dengan tadi, dengan si budak. Si budak itu, hak walaknya adalah kepada tuannya, bukan kepada orang lain. Nah, jadi siapa yang membebaskan dia, maka itulah yang menjadi walaknya untuk dia. Lalu hadits yang ke-800, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar
Ya. An bai'il husati wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari jual beli al-husah. Al-husati ini kerikil, batu. Ya, sistem melempar batu. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia menjual tanah. Iya, sampai di mana ini batu jatuh, sampai di situ batasnya tanahmu. Ya. Naam. Ya, paham maksudnya ya? Iya. Naam. Jadi dia jual tanah. Iya. Namanya menjual dengan sistem melempar batu. Iya. Atau bentuk yang lain. Iya, jual baju. Yang mana saja kau kena itu jadi milikmu. Dan kamu harus bayar dengan harga sekian. Iya. Nah, bisa jadi baju yang dilempar itu baju yang mahal. Harganya dia dibayar dengan murah. Iya. Yang dizalimi siapa? Pak Baluna. Iya. Atau yang dilempar cocok mega. Nah, atau sebaliknya, yang terzalimi adalah pembelinya. Iya, yang dilempar kena baju yang murah. Iya. Nah, yang harganya 34.999 misalnya. Iya, tapi iya. Dia bayar sekian lebih mahal daripada itu. Iya, pasti ada yang terzalimi. Atau setengah mati melempar, enggak ada yang kena. Iya. Nah, itu kayak model seperti itu. Iya, ada kemiripan dengan bai' mulamazah dengan munabadzah. Mulamazah, yang mana saja kau sentuh kain, yang mana saja kau pegang, iya, itu yang jadi milikmu. Iya. Nah, pokoknya tidak boleh kau lihat, pegang saja, itu menjadi milikmu. Iya. Ini semuanya tidak dibolehkan dalam Islam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melarang hal tersebut, sebagaimana juga dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mulamazah wal munabadzah fil bai'. Rasulullah melarang yang namanya al mulamazah dan al munabadzah di dalam jual beli. Nah, itu yang disebut dengan jual beli, lempar batu. Nah, kemudian kalau contoh jual beli lempar batu tersebut di zaman ini, itu cukup banyak contohnya. Iya, walaupun tidak mesti lempar batu. Iya. Nah, walaupun tidak mesti lempar batu. Iya. Tapi yang mana saja kau tunjuk, itu kamu harus bayar sekian. Iya. Misalnya, para pedagang pakaian cakar. Iya. Itu kan dia beli dalam bentuk karung. Iya. Dia beli dalam satu karung, sudah tetapkan satu karung ini harganya 1 juta. Kan begitu? Iya. Tanpa diketahui isinya. Ya. Bagus semua, atau jelek semua, atau bagus atau tidak bagus. Pokoknya satu karung 1 juta. Iya. Kalau ternyata isinya semua bagus dan laku, kau yang untung. Kalau tidak, tinggal itu barang. Iya. Kau hadiahkan juga, tidak ada yang mau ambil. Sebab coba saja yang lalu waktu ada bencana di Masambah, sumbangan pakaian bekas, tidak ada yang ambil. Artinya dihadiahkan saja orang enggak. Iya. Dalam kondisi seperti itu siapa yang merugi? Ya kan pembeli. Iya. Pokoknya satu karung ini harga sekian, tanpa diketahui isinya. Bagus apa enggak? Nah, iya. Ini di antara yang biasa terjadi. Kemudian yang kedua, an bai'il gharar. Ini sudah kita singgung ya. Bai'il gharar. Jual beli gharar.
jual beli yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, ya, baik dari sisi ukuran, ya, demikian pula dari sisi nilai, dari sisi akad, ya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan, iya, di pertemuan yang lalu. Hanya di sini mungkin kita akan sedikit berikan contoh, iya. Misalnya terkait dengan gharar barang atau harga. Iya, terkait dengan gharar barang atau harga. Iya. Fisik barang itu tidak jelas. Fisik barang tidak jelas. Iya, seperti tadi, jual satu karung cakar. Ya, jual satu karung cakar. Harganya cakar itu 1 juta satu karung. Dia beli. Iya. Nah, harganya 1 juta satu karung. Ini tidak jelas. Iya, sangat-sangat tidak jelas. Iya, seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa jadi pakaiannya bagus semua. Bisa jadi semuanya jelek. Ya. Nah, atau bisa jadi setengah bagus, setengah jelek. Ya. Tapi dijual dengan harga 1 juta. Iya. Ini fisiknya barang tidak jelas. Atau sifatnya barang tidak jelas. Nah, sifatnya barang tidak jelas. Itu juga masuk dalam pakaian cakar tadi. Iya. Dijual cakar 1 karung 1 juta. Iya. Kemudian ada yang datang beli. Iya. Belum dilihat sama sekali ini isinya itu barang. Tidak pernah dibuka itu kalungnya. Pokoknya tidak boleh buka segel. Membuka artinya membeli. Ya. Beda halnya dengan barang yang memang sudah diketahui, dimaklumi. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau belum dimaklumi barangnya bagus apa tidak, berkualitas apa tidak, seperti barang bekas tadi, barang cakar, ya itu mesti dibuka, dilihat. Ini tidak. Pokoknya ini harganya 1 juta. Ya, tanpa dilihat isinya apa dan bagaimana, bagus apa atau tidak. Nah, ini semuanya gharar. Iya. Dan termasuk juga ukurannya tidak jelas. Berapa jumlah pakaian di dalam? Ya. Berapa jumlah pakaian yang isinya? Nah, bisa jadi pakaiannya ada 100 keping atau mungkin 150 keping atau kurang dari itu. Nah, kurang daripada itu. Nah, padahal itu butuh kejelasan. Nah, atau ternyata bukan miliknya. Ya, bukan miliknya. Iya. Ini barang mungkin tetangganya yang punya. Nah, tetangganya juga tidak kasih amanah kepada dia untuk jual. Iya, tapi dia pergi jual. Nah, ini tidak benar sebab Nabi SAW itu sebagaimana dalam haditsnya Hakim bin Hizam, iya, Nabi katakan la tabi ma laisa, iya, ma laisa indak. Jangan kau coba-coba jual sesuatu, iya, yang bukan menjadi milikmu. Nah, bukan menjadi milikmu. Dan ini kadang terjadi dalam istilah apa zaman now itu? Pre-ordered alias PO. Ya, nah, PO atau pre-ordered, iya. Ini ada beberapa bentuk akad di situ. Ya, nah, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ya, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Iya. Contoh pertama, iya, produsen barang. Kemudian si A dan si B. Produsen barang si A ini tahu ada barang kualitasnya bagus, dibuat oleh produsen ini. Ya. Nah, maka si A tawarkan kepada si B, kita mau pesan misalnya gamis, ya, atau jilbab besar, ya, atau songkok dan yang semisalnya. Dia tahu produsen ini bagus, maka si A menawarkan kepada si B. Iya. Kalau misalnya itu barang belum ready, produsen menunggu pesanan.
Ya. Produsen menunggu pesanan. Nah, dan si A yang mau pesan barang itu menunggu dari si B yang mau pesan. Nah, ada pesanan dari si B kepada si A teruskan kepada produsen, baru dibuat. Iya. Bagaimana kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini adalah masalah. Ini namanya akadnya istisna. Iya, akadnya istisna. Iya. Kondisi yang kedua, iya, produsen si A dan si B. Iya. Nah, ternyata barang di produsen sudah ready. Tinggal dikirim istilahnya. Kalau misalnya ada. Nah, si A tahu barang dari produsen ini barangnya bagus, kualitasnya bagus, ready barangnya, siap untuk diinden, dipesan. Ya. Nah, maka si A menawarkan kepada si B atau kepada si C atau kepada si D dan yang lain, siapa yang mau pesan nikob misalnya, barangnya sudah ready. Ya. Siapa yang mau pesan nikob, harganya sekian, tambah ongkir sekian. Nah, ketika dia tawarkan seperti itu, iya, dia sebutkan bahwa pembayaran harus di depan, iya, bukan COD ya, iya, bukan COD, tapi pembayaran harus di depan. Kita harus bayar cash ke sana. Nah, akad jual beli seperti ini bagaimana hukumnya? Ini juga boleh, sebab ini disebut dengan akad salam, ya, akad salam. Nah, bentuk yang ketiga, produsen si A dan si B. Ini barang yang ada sama si produsen belum jelas. Ya, entah sementara dibuat atau belum dibuat dan seterusnya. Iya, tapi si A tahu itu produsen itu bisa bikin begini. Maka si produsen ini melakukan akad transaksi dengan si B. Tapi akad transaksinya tidak jelas. Apakah pembayaran di depan ataukah pembayaran belakangan, apakah cash atau kredit. Nah, yang model seperti ini tidak dibolehkan, alias diharamkan. Ya, sebab sama saja si A menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Nah, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Nah, kemudian untuk dipahami, status pemilik dari suatu barang itu bisa jadi adalah ownernya sendiri, atau dia bisa melimpahkan kepada orang lain. Ya. Dia melimpahkan kepada orang lain yang asalnya bukan pemilik. Iya. Yang dia limpahkan itu mungkin namanya apa ya? Calo apa? Broker ya. Ya, si broker ini sudah dapat izin dari pemilik, silahkan kau jual. Ya, itu statusnya sebagai penjual, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tidak dapat izin nggak boleh. Iya. Kemudian mesti diperjelas. Apanya mesti diperjelas? Ya, apakah si broker ini bebas menjual dengan harga sekian atau bagaimana? Iya, misalnya si A memiliki barang yang namanya apa? Jubah. Iya, harga jubah tersebut berapa ya biasanya? 250.000. Ya, 250.000. Datang si broker, bagaimana? Saya bantu jualkan. Ya, 6. Oke. Iya. Yang jelas sampai ke saya 250.000. Terserah kamu mau jual berapa. Iya. Kalau sudah jelas seperti ini tidak ada masalah. Dia mau jual 300, 350, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau si pemilik itu mengatakan jangan lewat dari 5% misalnya, ambil keuntungan. Iya. Atau jangan lewat dari 7%. Maka si broker ini tidak boleh melewati itu. Tidak boleh melewati batasan itu. Sebab itu yang mengikat dia dengan pemilik. Ya, sekaligus menjaga nama baik pemilik. Iya. Sebab jangan sampai dia jual misalnya, sudah diwanti-wanti jangan lebih dari 5%. Iya, dia jual dari pemilik, dia harus menyetorkan 250.000. Nah, jual 750.000. Ya, dibeli sama si fulan. Si fulan yang beli, kepada si broker itu, ketemu dengan si Alan yang beli langsung kepada pemilik. Ya,
Ternyata belinya sama si pemilik cuma 255. Dia ada 250. Nah, itu kan dirugikan namanya. Ya. Nah, dan itu bisa merusak nama baik si pemilik. Nah, iya. Dengan demikian biasanya akan terjadi apa? Masalah. Ukhuwah Islamiyah akan renggang. Iya, dia bilang orang Makassar dapat tolo-tolo, Kak. Iya. Dan di kondisi seperti ini boleh saja dia kembalikan. Sebab harganya kelewat batas. Iya. Nah, walaupun secara dalil tidak ada dalil yang tegas yang membatasi batasan untuk mengambil keuntungan. Tidak ada. Kalau dari sisi dalil tidak ada. Nah, karena tidak ada dalil yang tegas, makanya para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengambil kias dari batasan wasiat, yakni sepertiga. Ya, 6 sepertiga, iya, dari harga barang itu naiknya. Iya. Tapi itu bukan dalil yang kuat, hanya kias. Iya. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah berapa keuntungan yang mesti diambil, karena memang tidak ada dalil yang tegas masalah itu. Tetapi jemaah sekalian, iya, batasan keuntungan tersebut, iya, jangan sampai dapat merugikan orang lain. Iya, jangan sampai dapat merugikan orang lain. Iya, misalnya, iya, si fulanah jual jubah. Iya. Dia jual 750.000. Datang si fulanah yang lain. Dia dapat produsennya lebih murah. Dia jual 650.000. Siapa yang laku kira-kira? Siapa yang laku kira-kira? Sama-sama sudah dapat untung ini. Yang satu jual 7,5, satu jual 6,5. Sudah dapat untung. Siapa yang laku kira-kira? Yang laku yang 650. Otomatis yang jual 750 akan tidak laku. Itu merugikan dia. Ya. Nah, jangan jual kurang daripada itu. Iya. Nah, itu etikanya. Sebab itu berpotensi merugikan orang lain. Nah, iya, minimal perbedaannya jangan terlalu jauh. Nah, minimal perbedaannya jangan terlalu jauh. Artinya jangan kasarnya mematikan usaha orang lain. Iya, Anda dengan sengaja atau tidak sengaja mematikan usaha orang lain, itu terlarang, termasuk dengan cara yang tadi. Iya. Nah, jual jubah gamis 750.000. Datang yang lain, iya, promo 500.000. Otomatis orang ke sana semua. Iya kan? Itu kan mematikan usaha 750.000. Padahal kalaupun dia kasar pasang harga 700, tidak beda tipis dengan yang di sana, tidak masalah. Orang bisa memilih mana yang kualitasnya bagus, mana yang perannya bagus, mana yang posisinya strategis, dan seterusnya. Iya. Tetapi jangan sampai berpotensi ya merugikan. Nah, kemudian bentuk galau yang lain, ya, itu barang yang sudah dibeli penjual, ya, tapi belum dia terima dari penjual yang pertama. Ya, dia belum terima dari penjual yang pertama. Contoh, ini menjual air aqua. Contoh seperti ini ya. Nah, dia jual harganya 5.000. Iya, kepada si B. Tapi ini barang belum diterima. Belum diterima. Dan bukan PO. Ya, bukan jual beli salam ya. Ini barang dia sudah beli. Misalnya dari mana? Dari toko fulan. Nah, ini barang belum dia beli. Belum, dia sudah jual, dia sudah beli, tapi dia belum ada di tempatnya. Ya. Lalu dia sudah jual. Nah, ini jual halal. Kenapa? Siapa yang jamin barang ini tiba di tempatmu dengan selamat? Kan belum tentu. Iya. Atau mungkin barangnya tiba bukan kualitas itu yang benar. Mungkin dia mintanya Nestle yang tiba Club atau yang tiba Asera, Moya dan lain-lain. . Walaupun sama-sama air botolan.
Iya. Nah, ini juga termasuk ghalal, tidak boleh kecuali kalau memang sudah pasti. Nah, makanya di dalam masalah seperti itu lebih sebaiknya dia melakukan akad salam saja. Iya, tapi untuk akad salam seperti kata Nabi, iya, itu harus ukurannya jelas, akadnya jelas, barangnya jelas, dan kapan diterimanya mesti jelas. Ya, kalau yang seperti dengan yang PO tadi. Nah, iya. Kemudian termasuk ghalal barang yang tidak bisa diserah terimakan. Tidak bisa atau tidak jelas kapan diserah terimakan. Iya. Barangnya itu dari luar negeri misalnya. Iya. Barangnya misalnya dari luar negeri. Tapi dijual di Indonesia. Ya, dijualnya di Indonesia. Nah, kenapa dikatakan ghalal dan tidak bisa diserah terimakan atau kemungkinan tidak bisa diserah terimakan? Bisa jadi itu barang tertahan di bea cukai. Atau bisa jadi itu barang tidak diizinkan masuk di Indonesia. Entah karena mungkin tidak bayar pajak kah? Atau dianggap ilegal. Iya, sebab barang-barang yang diimpor itu kan ketat. Iya. Nah, iya, gula misalnya diimpor dari Vietnam. Dijual gula Vietnam. Harga 6.500. Kalau gula lokal 7.000. Contoh ya. Wah, orang tertarik gula Vietnam, sekali mau dirasa tuh. Apa itu gula Vietnam? Sebab kayaknya kita orang Indonesia suka yang apa namanya anti mainstream. Ya, kita punya Sariwangi. Ya, kita punya Tepoci. Lebih suka Tahiti. Ya, betul enggak? Oh, paling laku tuh Tahiti. Minta maaf ya kepada Pak Balut Tahiti. Ya. Nah, ada mie Sariwangi, ada tuh mie Tepoci, ada mie teh apa itu yang jadul itu? Ya, teh digunting-gunting. Ya. Teh Tahiti dia cari. Kenapa? Thailand. Hebat ini. Padahal pada Asia. Ya. Teh juga. Nah, bisa banji. Nah, yang seperti ini barangnya, iya, entah betul-betul diimpor dari Thailand itu Tahiti, atau di sini banjir dibikin, boleh dikasih label Tahiti. Nah, kalau misalnya ini betul-betul diimpor dari Thailand, ini barang belum jelas. Siapa tahu dilarang masuk di Indonesia? Ya, kebijakan pemerintah misalnya. Saat ini mungkin pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mungkin agak bebas. Tapi kalau berganti pucuk pimpinan, kan berganti kebijakan. Iya. Kalau dilarang masuk Indonesia, kan merugikan namanya. Padahal dia sudah pesan. Iya. Makanya termasuk ghalal, sesuatu yang dari belahan dunia yang lain, iya. Kemudian belum tentu jelas boleh tidak masuk di Indonesia. Ya. Nah, tidak bisa diserah terimakan. Ya. Termasuk yang tidak bisa diserah terimakan, iya, adalah barang yang tidak ada ekspedisi di wilayahnya. Bagaimana itu barang bisa sampai? Ya. Nah, bagaimana itu barang bisa sampai? Tidak ada kulir. Ya, dia pesan, tidak ada kulir, tidak ada pengiriman dan seterusnya. Bisa tidak barang itu sampai? Enggak mungkin lah. Ya. Nah, makanya ketika antum pesan sesuatu, iya, termasuk yang jual beli online, dipastikan kurirnya apa, ya, kantornya di mana, jangan sampai kurirnya kurir abal-abal, ya, tidak jelas, la yamutu fiha wa la yahya, iya, nama dia ada, tapi tidak jelas kantornya adakah atau apa, ya, nah, tapi kalau kurir Ikhwa Palobo ya, bisalah dipercaya, nah, sudah jelas terbukti ketangguhannya, ya, walaupun hujan deras, ya, siap meluncur kalau sudah hujan maksudnya. Nah, bukan ketika hujan, ya, dimaklumi juga kalau itu. Nah, kemudian termasuk ghalal jemaah sekalian, ya, penjual itu tidak menentukan soal harga, ya. Nah, ya, dia tidak menentukan tentang masalah, iya,
masalah harganya. Ini juga gharar. Ya, saya jual botol ini, terserah bami kau. Ya, 6, terserah bami kau. 6. Iya, tapi kalau misalnya dimaklumi bahwa ini sejagat, walaupun orang tahu harganya 5.000, tidak ada masalah. Kan sudah ditahu harganya 5.000. Iya. Nah, tapi kalau tidak ditahu harganya, jangan kasih jelas harganya berapa. Iya. Nah, akad itu mesti jelas. Semua akad tanpa kecuali, termasuk akad nikah. Iya. Nah, semuanya mesti jelas. Iya. Tidak boleh ada yang gharar di situ. Nah, ya. Termasuk juga jemaah sekalian, ya, gharar yang terjadi dalam jangka, ya, rentang waktu pembayaran dari, dari suatu akad atau penjualan barang. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya. Nah, terkait dengan jual beli habalul hablah, ya, yaitu jual beli yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, onta betinanya mau dijual dari onta betina yang saat ini ada. Ya, artinya ditunggui hamilnya, itu onta. Nah, nanti hamil keluar itu anaknya, baru itu diserah terimakan barangnya. Ini kan tidak jelas. Ya, bagaimana bisa ditahu itu onta bisa hamil? Ya, nah, siapa tahu dia tidak mau hamil? Nah, iya. Atau kalau belum hamil, bagaimana kita tahu bahwa pasti betina anaknya? Belum tentu, bisa jadi jantan. Atau mungkin cala bayi. Iya. Nah, tidak jelas. Iya. Nah, makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi boleh jemaah sekalian, ya. Boleh. Dan ini termasuk gharar yang dimaafkan. Kalau misalnya kita katakan, fulan, iya, kamu mau apa? Ya, saya mau beli misalnya apa yang umum, ya? Iya, oh ya, donat. Ya, saya beli donat. Berapa dos? 2. Iya. Nah, harganya berapa? Iya, kamu dikasih diskon 50K. Ya, free delivery. Iya. Nah, kenapa free delivery? Iya, sebelah rumah gitu. Nah, dengan Pak Balu jadi free delivery. Nah, ternyata dicek isi kantongnya tidak cukup uangnya. Iya, ada 10.000 ji. Iya, dicek juga di ATM-nya, sudah lama diblokir. Nah, akhirnya ini penjual mengatakan, iya, bayar kalau kamu mampu. Iya, bayar kapan kamu mampu silahkan bayar. Ini kan gharar juga kan? Tidak jelas. Tidak tahu dia mampu kapan. Bisa jadi belum mampu mati nih. Ya, kan gharar juga. Tapi ini tidak mengapa jemaah sekalian. Ini gharar yang ma'fu, gharar yang dimaafkan. Ya, kamu boleh bayar kapanpun kamu mampu. Ya, tapi ini kalaupun dibolehkan, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, jangan menunggu itu terus. Mudah-mudahan penjualnya nanti bilang, bayar mau kalau kau mampu. Ya, itu namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, setiap mau beli, buka dompet, nakas begini dompet, masya Allah, kiti, masya Allah. Ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pala ada banjir na simpang itu. Ini jangan. Tapi kalau memang betul-betul di kondisi yang kepepet, iya, maka iya, tidak mengapa si penjual ini mengatakan bayarlah ketika kau memiliki kemampuan. Kemudian kalau memang tidak punya kemampuan untuk itu, tidak usah terlalu tinggi. Ya, makan donat apa? Kau makan putu cangkir kah? Putu pesek lebih murah. Ya, kalau memang kemampuanmu hanya bisa beli putpes, alat putu pesek misalnya. Iya. Satu kotak donat 25.000, contoh. Putu pesek bisa kita dapat 5.000, contoh. Kau punya kemampuan 5.000, ya 5.000 aja kau beli putu peseknya. Tidak usah di luar batas kemampuanmu. Karena yang bikin susah kita itu apa? Gaya hidup sebenarnya. Ya, bukan kebutuhan hidup. Kalau cuma kebutuhan hidup apa sih? Sandang, pangan, papan, ya kan?
makan 3 kali sehari, tapi gaya hidup. Nah, sudah makan 3 kali sehari, mau pakai cemilan, ya, sebelum makan dan sesudah makan. Ya. Nah, cemilannya kadang lebih mahal dari beras. Nah, itulah gaya hidup. Padahal kalau mau hidup lurus, ya, tidak akan jadi masalah. Nah, ya, jadi intinya itu jemaah sekalian, ya, boleh saja ketika seseorang itu ya mengatakan, ya, kamu silahkan membayar ketika ya memiliki kemampuan, dan itu tidak termasuk hal yang ya tidak termasuk hal yang terlarang. Nah, dari hadits ini kita mendapatkan pelajaran penting bahwasanya iya, di dalam Islam itu jual beli yang mengandung gharar itu terlarang, sebab akan menimbulkan kerusakan. Ya, kerusakan ya dalam hal muamalat, apakah itu ukhuwah Islamiyah, silaturahmi atau persaudaraan dalam Islam. Ya, pasti akan rusak, pasti akan putus itu. Ya, bersaudara. Ya. Salah sedikit muamalahnya, putus itu hubungan keluarga. Lihat saja orang yang apa namanya? Yang ketemu di pengadilan gara-gara masalah warisan. Ya. 2 orang bersaudara. Iya. 6 ribut masalah warisan, ketemu di pengadilan. Apakah bagus hubungannya mereka? Kan tidak. Ya. Padahal kalau mereka mau kembali kepada hukum-hukum Islam, insyaallah tidak akan jadi masalah. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwasanya dilarang menjual beli dengan model melempar batu, sebab di dalamnya mengandung ketidakjelasan. Ya, kalau tadi kita contohkan, iya, sampai sejauh mana saja saya lempar ini batu, iya, itu tanahmu yang harus kau bayar. Nah, ini tidak mengandung kejelasan. Bisa jadi kalau dia kuat melempar jauh-jauh, ya, atau kalau batunya besar, dekat-dekat, nah, dan seterusnya. Itulah tidak mengandung ketidakjelasan. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwasanya, iya, Asy-Syari' atau Allah Subhanahu wa taala itu di dalam aturan Islam benar-benar menjaga dan menjauhkan, ya, segala sesuatu yang bisa menjadi sebab perselisihan dan permusuhan. Yang bisa menjadi sebab perselisihan dan permusuhan. Termasuk dalam ini. Banyak orang berselisih, banyak orang ribut, bertengkar. Itu tadi masalah muamalah. Ya, termasuk masalah muamalah. Masalah utang piutang. Contoh, ya. Nah, ketika mau pinjam, mukanya berseri-seri. Subhanallah. Berseri-seri. Nah, sambil memelas-melas, menitikkan air mata. Ya, butuh sekali dan seterusnya. Ya, siap bayar 2-3 bulan kemudian. Pas 2-3 bulan kemudian, ya, enggak ditagih ji. Cuma lewat-lewat depan rumahnya. Ya. Nah, langsung wajah itu sudah berubah. Ya. Nah, atau di kalangan para ikhwah. Iya. Nah, ketemu di tempat taklim. Oh, Masya Allah, bisa pinjam begini. Oh, bisa. Iya, nanti sebulan kemudian saya kasih kembali. Ya. Nah, oh iya. Nah, sebulan kemudian enggak pernah muncul tempat taklim. Gara-gara utang tadi. Ya. Nah, iya, makanya jangan juga langsung bagus. Oh, si fulan ini sudah bagus, sudah taklim, sudah apa. Iya, tapi dari sisi muamalah jangan dulu. Kalau mau tes bagusnya dari sisi muamalahnya. Nah, akhirnya tidak datang nih. Ya. Tidak datang di taklim, kenapa? Itu. Ada masalahnya dengan si fulan. Atau nak telepon temannya. Ada Yanu. Oh, tidak ada sih, datang di taklim. Nah, kenapa? Khawatir ditagih. Iya, padahal itu ikhwah mungkin tidak menagih, cuman mengingatkan. Jangan sampai kau lupa.
Ya, kalau kau lupa, di akhirat perlu ingat 700 kali lipat kau mesti bayar. Ya, kau mesti bayar pakai apa di sana? Ya, pakai amalan soleh, makanya diingatkan. Nah, dan kalaupun diingatkan untuk bayar utang juga tidak apa-apa. Kan kita kan saling ingat mengingatkan. Nah, dan tidak masalah kalau memang belum mampu bayar. Iya. Nah, selama itu memang tidak mampu. Demikian pula syariat ini itu sangat menjaga segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan, mudarat di antara sesama kaum muslimin. Nah, sesama kaum muslimin. Termasuk juga jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu telah diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat, ringkas, padat, tapi maknanya sangat luas. Di sini Nabi hanya sebutkan apa? Nabi hanya sebutkan, sesuai dengan hadits Abu Hurairah, bahwa beliau melarang jual beli hasa dengan jual beli gharar. Itu aja, singkat. Tapi kalau dijelaskan apa itu jual beli hasa, apa jual beli gharar, itu panjang. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jual beli sistem dropship? Saya tidak tahu dropship itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau tanya, apa termasuk gharar jika salah satu rumah makan membuat aturan 89K makan sebisanya? Syukran wa jazakallahu khairan. Ya. Ini kayaknya di Palopo ini. Ya. Nah, mudah-mudahan dari ownernya di sini. Ya. Kemarin dulu dan sebelumnya saya ada pertanyaan seperti ini masuk melalui chat WA. Nah, lalu saya tidak tahu itu bahwa di Palopo, kecuali setelah saya itu hari Senin ada jadwal olahraga, ternyata ada di Palopo ini, di bagian sana, 89K. Iya. Lalu saya coba-coba singgah, ternyata ada teman di situ yang sedang makan. Dia bilang, betul ke 89K semuanya? Bilang, tidak. Paling murah 89K. Iya. Oh, kalau paling murah 89K, bagaimana? Apa saja menunya? Ini. Kalau nilai dari makanan tersebut memang tidak jauh dari 89K, kalaupun lebih tidak banyak, ataupun kalaupun kurang tidak banyak, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Iya. Tetapi kalau ternyata nilai 89K itu dinilai dengan makanan, yang kebanyakan orang tidak sanggup kasih habis 69K, maka ini tidak boleh. Maka dilihat tergantung jenis makanannya. Ada makanan yang mahal. Satu porsi mungkin 50.000, cemilannya 39, 39, lengkap 59K. Padahal makanannya 50.000 sedikit dimakan 50.000 mi. Nah, makanya saya bilang tergantung jenis makanan apa di situ. Tergantung jenis makanan apa. Kalau memang tidak jauh dari 59K atau kalaupun lebih tidak jauh, insya Allah itu tidak jadi masalah. Nah, mungkin ini salah satu teknik teknik pemasaran atau jual beli sampai ada yang demikian. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan lain. Bagaimana cara menyikapi seorang ayah yang tidak menafkahi anak perempuannya? Mereka hanya tinggal berdua. Si anak perempuannya berniat cari kerja tapi takut fitnah. Karena khawatir dengan lingkungan yang banyak bukan mahramnya. Mau ditinggal sendiri, khawatir juga. Si perempuan kadang memiliki rasa
jengkel terhadap ayahnya sehingga menimbulkan rasa cuek terhadap ayahnya. Siapa yang berdosa dan bagaimana harusnya si perempuan bersikap. Nah, si anak ini selama belum menikah, itu orang tuanya masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, atau si anak ini belum mampu mencari penghasilan sendiri, belum menikah atau belum mampu mencari penghasilan sendiri. Maka di kondisi seperti itu si ayah tetap ada kewajiban memberikan nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah itu memberikan nafkah dan berikan pakaian dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kemampuan si ayah. Sesuai dengan kemampuan si ayah. Kalau si ayah ada kemampuan tapi tidak memberikan nafkah, si ayah yang berdosa. Si ayah yang berdosa. Sebab itu kewajiban dia. Nah, tapi kalau si ayah memang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah atau pas-pasan, maka di kondisi seperti itu ya dimaafkan. Sebab memang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan yang dibutuhkan ketika itu. Nah, kemudian si anak perempuan ini walaupun tidak diberikan nafkah yang mencukupi dari ayahnya, itu bukan halangan untuk dia berbakti. Itu bukan halangan untuk dia berbakti. Sekaligus bukan alasan untuk dia durhaka. Bukan alasan untuk dia durhaka kepada orang tuanya, bukan. Ada atau tidaknya nafkah tersebut, itu tidak berpengaruh kepada kewajiban si anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan haramnya si anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Maka tetap ia mentaati ayahnya, mentaati orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf dan tidak boleh mendurhakainya. Tidak boleh mendurhakainya. Wallahu a'lam. Si A ingin membeli suatu barang di marketplace, itu kaos kaki. Tapi si A mengajak temannya, si B, C, dan D untuk ikut membeli barang tersebut. Tetapi dengan harga yang berbeda. Si A membelinya dengan harga 15.000. Karena berhubung marketplace yang ditempati di HP si A. Dan si A memberitahukan temannya si B, C dengan harga 25.000. Dan si A bukan penjual, tapi si A melihat ada keuntungan yang ia dapat dari hal tersebut. Nah, bagaimana hukum seperti ini? Dia kasih tahu sama temannya, bahwa harganya sekian. Nah, dia tidak boleh menaikkan harga tersebut dan itu bukan haknya, sebab dia bukan pemilik barang. Dia juga tidak diberi wewenang oleh marketplace untuk menaikkan harga tersebut. Kecuali kalau memang dia dapat bonus melalui akunnya. Dia dapat bonus di akunnya, harga barang asalnya 25.000, tapi akunnya itu mendapatkan bonus apakah sampai harganya turun menjadi 15. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau harganya memang 15, tapi dengan model seperti ini, dia kasih tahu temannya 25.000, itu tidak benar. Dia tidak punya hak untuk itu. Nah, dia tidak punya hak untuk itu sebab dia bukan owner, bukan pemilik dari barang tersebut. Juga dia tidak diberikan wewenang oleh pihak marketplace atau adminnya. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.